Bobol rumah di kawasan Pelaju, Palembang, motor hingga kain ulos digasak pencuri. 2 pelaku dibekuk polisi. Saksikan kronologi pelajar dikepung api kebakaran rumah di Palembang. Gadis ini selamat berkat memberi sebuah kode kepada petugas yang menyelamatkannya. 2 tas tergeletak di masjid gegerkan warga Pondok Aren. Kapolres Tangerang Selatan memastikan bukan aksi teror. Barang milik terduga teroris di Pasar Rebo, mulai dari dompet hingga handphone diamankan Densus 88. Pemirsa, kami akan hadirkan sebuah video evakuasi seorang penambang batu di Gunung Kidul yang menjadi korban tewas tertimpa longsor. Saksikan hanya di 48 jam. Halo pemirsa Tribun Sumsel Video, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali dalam program acara 48 jam bersama saya Eis Ratna yang akan menyajikan rangkuman informasi kriminal di Sumatera Selatan dan sejumlah informasi viral ter-up-to-date. Informasi pertama hari ini kami hadirkan dari Palembang. 2 pelaku spesialis rumah kosong berhasil ditangkap pihak Polsek Pelaju Palembang setelah menggasak rumah warga di kawasan Pelaju Palembang. Para pelaku melancarkan aksinya saat pemilik rumah sedang berada di luar kota. Mulyadi alias Tibob 48 tahun dan Fikrian Syah alias Bagong 28 tahun, warga Jalan Kopral Urif, Kecamatan Pelaju Palembang. Keduanya merupakan spesialis rumah kosong diamankan anggota kepolisian sektor atau Polsek Pelaju Palembang di kediamannya masing-masing pada Kamis 8 April 2021 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pelaju Ibtu Novel Siswandi Kurniawan mengatakan ditangkapnya kedua pelaku lantaran melakukan aksi pembobolan rumah kosong di Jalan Kopral Urif, Kecamatan Pelaju Palembang pada Jumat 19 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan korbannya bernama Rosiana Pangabean. Kita dulu ya. Mundur dikit, Ya baik, jadi jajaran Reskrim Polsek Pelaju berhasil mengamankan 2 orang pelaku spesialis bongkar rumah kosong. Jadi pelaku ini berhasil pada saat penghuni rumah itu tidak ada. Jadi pelaku ini berhasil mengambil ludes seisi rumah dengan kerugian sekitar 65 juta. Modusnya cara dia masuk? Dia masuk melalui jendela langsung pakai pintu depan pakai linggis. Karena rumah itu nggak ada penghuni, jadi pelaku bebas melancarkan aksinya. Rumah korban tuh kenal ini si pelaku? Ya, untuk korban. Dan dengan pelaku nggak begitu jauh rumahnya. Sehingga dia bisa menggambar situasi di satu kampung gitu. Ya. Pengakuannya berapa kali, Bang? Kalau dia memang sudah residivis, betul-betul sudah pernah melakukan. Barang bukti yang kita amankan apa? Barang bukti, barang TV, ulos, kain, sepeda, sepatu, HP, ada semua. Ada yang sudah dijual? Jadi ada yang sebagian sudah dijual. Untuk apa uangnya? Ya? Uang hasil kejahatan mereka digunakan mereka untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari. Mulyadi, Pak. Jadi, macam mana cara kau ambil ini? Betak pintu depan, Pak. Kayak apa? Kayak linggis itu, Pak. Kayak Inggris. Memang sudah kau gambar itu? Tidak, sebenarnya lah dia ajak kawan, Pak. Malam itu lah langsung kan. Apa yang kau ambil? Inilah, Pak, yang kami ambil, Pak. Dia, Kain songket, TV, speaker, kipas angin, tas itu, Pak. duitnya untuk apa kau jual? Untuk makan, Pak, untuk sehari-hari itu, Pak. Jual apa gitu? Pengangguran sekarang, Pak. Ulang berapa kali kau maling? Sekali inilah, Pak. Ditinggal paman dan bibinya sementara pergi ke pasar dan dikunci dari luar rumah. Gadis belia di Palembang ini menceritakan kronologi saat terkepung api yang membakar rumahnya. Nur Fadilah, 17 tahun, tampak masih trauma. Ia selamat dari musibah kebakaran rumah di Jalan Kiai Haji Azhari, lorong Sungai Lumpur Laut Bantaran, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada Jumat 9 April 2021 sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat.
Ditemui di lokasi kebakaran, Nur menceritakan kronologi kebakaran yang sempat membuatnya terkurung oleh api. Pada saat kejadian, Nur sedang tertidur di dalam rumah. Kemudian ia mencium bau asap dan seketika pemandangannya terhalang karena banyaknya asap yang ada di sekelilingnya. Nur mengungkapkan tidak bisa berteriak karena asap yang begitu tebal. Ia menjelaskan tidak bisa keluar lantaran pintu terkunci dari luar. Nama tuh di ujung. Pas angkat pintu ini, apinya mepet dekat pintu, tapi alhamdulillah yang begitu buka pintu langsung keluar. Jadi pas kebakaran sadar lah gitu? Terus kebakaran, intinya yang pas bangun tidur tuh api tuh besar. Kalau besar? Jadi kita sempat nak keluar juga? Apa? Sempat nak keluar gitu? Kan iya, rumah ini dikunci. Wak kan keluar ke pasar. Jadi rumah terkunci, alhamdulillah ada yang buka pintu. Oh, betul ya? Jadi panik nih gitu di dalam? Ya alhamdulillah masih bisa tenang. Bisa tenang ya? Bisa. Sempat teriak lagi gitu, minta tolong? Tidak bisa karena asap lah itu kan. Oh, Karena aku tuh tidak bisa lagi. Ngepul asapnya ya? Iya. Jadi kita ngarep bantuan dulu? Bisa pada HP, karena alhamdulillah HP itu masih hidup kan. 2% tinggal baterainya. Alhamdulillah masih bisa dihidupin senternya. Jadinya ada yang lihat. Oh, jadi ngirim center, kasih tanda gitu di mana? Iya. Berapa lama gitu di dalam kurang lebih, Pak? Setengah jam ada? Sekitar 15 menit ya? Lebih. Nah, sudah. Apa namanya? Nurul Padilla, Nurul Padilla. Umurnya? 17 tahun. Warga Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan dengan penemuan 2 tas yang tergeletak di masjid. Sebelumnya warga mencurigai 2 tas tanpa pemiliknya tersebut, namun Kapolres Tangerang Selatan telah memastikan bahwa 2 tas itu bukanlah aksi teror. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin membenarkan 2 tas yang sempat menggegerkan warga Kafling Kampung Bulak, Pondok Aren telah diambil sang pemilik. Menurutnya, sang pemilik sengaja meninggalkan tas tersebut karena bebannya terlalu berat. Iman menjelaskan awal mula pemilik tas yang diketahui seorang pemuda itu meninggalkan barang bawaannya untuk menemui temannya. Namun karena sang pemilik yang diketahui merupakan penderita autisme, justru tak mendapati keberadaan sang teman. Ia pun memastikan tak ada teror dari pemuda peninggal 2 tas di Masjid Ar-Rahman Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Diwartakan sebelumnya warga Kafling Kampung Bulak Jalan Dr. Setiabudi, Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, geger akibat adanya benda mencurigakan berupa tas yang diletakkan di Masjid Raya Ar-Rahman. Dari informasi yang berhasil dihimpun wartakotalive.com, seseorang pengunjung masjid yang bukan warga sekitar datang dan tiba-tiba menaruh tas yang mencurigakan tersebut. Iman menjelaskan seseorang asing tersebut datang sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Masjid Raya Ar-Rahman. Menurutnya gerak-gerik dari pria tersebut terlihat aneh hingga mengundang kecurigaan warga setempat. Benar saja, saat meninggali lingkungan masjid, pria muda yang tak dikenal itu meninggalkan 2 buah tas ransel tepat di depan pintu masjid. Sementara saat ini sejumlah warga berkumpul di Jalan Dr. Setiabudi, tepatnya di belakang perumahan Pondok Maharta. Sedangkan sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri telah melakukan sterilisasi kawasan dari aktivitas warga sekitar. Terlihat polis lain terpasang dari kawasan sekitar sebagai tanda kawasan sterilisasi dari aktivitas warga sekitar. Tasnya banyak banget ditinggal ya. Yang pria pembawa tas misterius itu di Pondok Aren itu, waktu itu kan balik lagi tuh dia ngambil tasnya itu nyari sudah ya? dikembalikan ke panti asuhan. Jadi dia tuh apa tuh dia? Dugaan gangguan jiwa autis. Oh dia autis, dan memang berarti dia nggak sengaja ninggalin itu? Nah, jadi dia tuh waktu kita tanya itu mau siapa, nyari teman katanya kan gitu. Temennya Iya. siapa? Si A. Nah, ternyata begitu temennya ditanya itu ke pengurus panti asuhannya, temennya ya di sono, di panti asuhan itu di Bandung. Oh, dia ke situ jalan kaki gitu, Pak. Naik bis. Oh, naik bis dan ketika di sana dia karena nggak sadar kali ya ninggalin tas tersebut, Pak. Bukan, dia tanya kenapa tasnya ditinggal, berapa katanya. Oke. Saya mau nyari teman saya dulu, baru nanti ambil lagi tasnya.
Berarti dugaan-dugaan itu teror segala macam nggak ada itu ya? Nggak ada ya. Kalau yang potongan Isinya juga nggak ada sama sekali. yang potongan kaki itu udah ketemu Pak? Siapa pemiliknya Pak? Densus 88 melakukan penggeledahan kediaman seorang terduga teroris di Pasar Rebo. Dalam penggeledahan ini, sejumlah barang seperti dompet hingga ponsel milik terduga teroris diamankan. Sejumlah barang maupun dokumen diamankan dari sebuah rumah di Jalan TB Simatupang, RT 2 RW 8 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur yang diketahui tempat tinggal terduga teroris WI. Ketua RT 2 RW 8 Kelurahan Gedong, Idris mengatakan dirinya ikut mendampingi proses penggeledahan dilakukan anggota Densus 88 Anti Teror Polri pada Jumat 9 April 2021. Dalam penggeledahan di rumah 2 lantai yang berlangsung sekitar 1 jam itu, sejumlah barang pribadi WI langsung diamankan oleh petugas. Barang bukti tersebut dibawa oleh petugas dalam satu bungkusan plastik hitam saat meninggalkan rumah WI dengan menggunakan 2 mobil. WI diketahui kerap mendatangi rumah Hussein Hasni alias HH, terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur yang diamankan Densus 88 Anti Teror Polri pada Senin 29 Maret 2021 lalu. Menurut Idris, selama ini WI tidak pernah ada menunjukkan gelagat terpapar radikalisme atau hal-hal terkait terorisme. Ditambah, mertua WI diketahui pensiunan anggota Polri. Apalagi sebelum diamankan, WI masih sempat mengajaknya menunaikan sholat Jumat bersama di sebuah masjid. Namun ajakan tersebut ditolak Idris dengan alasan lokasinya yang jauh. Apa aja kamarnya, terus kamar barang-barang di lantai 2, sama kamarnya yang dia tidur tadi semua lemari-lemari itu semua dicek. Tahu nggak Pak tadi yang dibawa apa Pak? Yang dibawa kelihatan yang dibawa sih apa ya? Kayak HP, dompet, terus kartu keluarga. Gitu. Barang-barang pribadi berarti Pak? Iya. Itu yang diambil dari kamar ya Pak? Iya dari kamarnya. Kalau yang di rumah Pak Wahyudi ini yang tinggal siapa aja Pak? Di situ yang tinggal anaknya karena udah keluarga tapi belum bisa rumah. Nah, cucunya, terus sama mertuanya. Mertuanya ada ibunya. Padahal mertuanya juga pensiunan polisi itu. Mertuanya Pak Yudi itu pensiunan polisi. Ibu tadi Ibu kasih ya. Tapi kalau untuk sosok Pak Wahyudi sendiri bagaimana Pak, orang yang memang gampang bergaul? Oh dia sih menggaul, benar-benar gaul dia. Mudah bergaul ya Pak? Iya, mudah bergaul orangnya. Sama tetangga juga? Iya, sama ya. Tetangga juga dia gaulnya biasa. Berarti tidak tertutup berarti Pak? Ya. Berarti tidak tertutup. Yang megang kuping. Itu kan yang punya rumah. Seorang penambang batu di Gunung Kidul tewas tertimpa longsor yang terjadi pada Kamis 8 April 2021. Hingga saat ini warga dan relawan masih berusaha mengevakuasi tubuh korban yang tertimbun batu putih. Reruntuhan batu putih menimbun seorang penambang warga Kelurahan Umbul Rejo, Kapanewon, Ponjong, Gunung Kidul pada Kamis 8 April 2021 siang. Korban bernama Surawan tersebut tertimpa bebatuan di lahan tambang batu putih miliknya sendiri. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini warga dan relawan masih berusaha mengevakuasi tubuh korban dari bawah reruntuhan. Salah satu warga, Nugroho Catur, mengatakan kejadian ini bermula saat korban tengah menambang batu putih di lahan miliknya. Korban saat itu menambang batu putih sendirian. Tiba-tiba tebing yang ada di atas korban longsor dan langsung menimpanya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian langsung berusaha menolong korban dengan peralatan seadanya.
Itu dia tadi pemirsa beberapa informasi kriminal yang berhasil kami rangkum untuk Anda saksikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara 48 jam hanya di channel YouTube Tribun Sumsel karena kami akan terus mengupdate informasi kriminal di wilayah Sumatera Selatan. Saya Ais Ratna beserta kerabat kerja pamit undur diri dari hadapan Anda, bahas tuntas tindak kriminalitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.